Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita Jemaat Efesus Belawan. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah minggu kita pagi hari. Mari kita sama-sama membukakan hati kita untuk mengikuti acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama saat teduh sejenak. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat, Suci, Suci, Suci.
kami undang untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami jemaat-Mu Efesus berkumpul untuk memulai ibadah kami. Kami mohon supaya Engkau hadir dalam ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal, tengah hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan di dalam jalannya ibadah kami ini, dan Roh Kudus yang memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Kita membacakan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 51 mulai dari 1b dan sampai ayat ke-12. Kita membacakannya secara responsor ya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bagi
sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada dan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Berbahagia sekali saya boleh berjumpa kembali dengan kita semua dalam satu ibadah yang membuat kita semakin kuat di tengah pandemik, walaupun kita menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Kita berdoa ketika kita percaya kepada Yesus, maka semua janji penyertaannya akan menyertai kita juga dalam perjalanan hidup kita. Amin. Nah, baiklah saudara-saudara, hari ini saya ajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, serta marilah kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mengapa kita perlu menikmati damai sejahtera sebelum mendengarkan firman Tuhan? Karena bisa saja sebelum kita hadir dalam ibadah, ada berbagai tantangan-tantangan dan godaan daripada si jahat yang mau mengganggu kita dan mungkin bisa saja mengarahkan kita tertunda untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berkata damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, maka itu adalah merupakan firman dan perkataan kita kepada diri kita, supaya kita bisa menjauhkan segala godaan dan tantangan dan boleh fokus kepada pendengaran akan firman Tuhan, merenunginya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara-saudara, pada minggu kelima masa Lent ini, saya akan dengan sukacita memberitakan kepada saudara-saudara apa yang tertulis di dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian, mari buka Alkitabmu dan perhatikan saya membacakannya untuk kita. Kalau boleh kita juga sama-sama ikuti dengan mengeluarkan suara, supaya firman itu kembali ke telinga kita dan semakin teresap lagi di dalam hati sanubari kita. Mari saudara-saudara. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Luar biasa. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saya menyampaikannya kepada kita semua
Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan mengingatkan kita satu pokok pemikiran atau tema pada minggu ini, minggu kelima masa Lent ini, di mana kita sudah semakin dekat dengan peristiwa agung, yaitu di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan di Bukit Golgota, dan kelanjutannya adalah kepada kemenangan kita, yaitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Temanya adalah The New Covenant. The New Covenant ini adalah merupakan perjanjian baru. Perjanjian baru yang dilakukan oleh Tuhan bukan untuk membatalkan perjanjian lama. Perjanjian baru ini justru dibuat Tuhan dengan versi yang terbaru, di mana bukan lagi ditulis di luar hati manusia atau di luar tubuh manusia, tetapi Tuhan menuliskannya di dalam hati manusia itu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita berbicara dengan perjanjian lama, yang saya mau maksudkan adalah itu berbicara tentang 10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa, lalu itu diberitakan kepada orang Israel, di mana ke-10 hukum ini dijadikan sebagai pengajaran, dan walaupun itu merupakan satu pengajaran dan perjanjian Allah, firman Tuhan tadi sudah mengatakan satu bukti yang otentik bahwa apa yang dibuat oleh Allah melalui Musa yang memberikan 10 hukum Taurat itu untuk dihidupi oleh orang Israel, ternyata Tuhan mengatakan mereka sudah mengingkarinya, padahal akulah Tuhan mereka, kata Tuhan Allah. Allah yang menjadi Tuhan bagi orang Israel, Allah yang memberikan firman itu 10 hukum Taurat itu untuk dihidupi di dalam kehidupan keseharian orang-orang Israel melalui Musa, tetapi mereka justru mengingkari perjanjian itu, dan Tuhan menilai bahwa perjanjian itu sudah diingkari oleh kita. Setelah dalam perjalanan yang begitu panjang, sesudah orang Israel juga keluar dari perbudakan Mesir sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, sampai mereka kembali naik turun, maju mundur dalam keimanan dan kerohanian atau spiritualitas mereka, mereka selalu teruji, mereka selalu diuji, selalu dicobai, selalu dan bangun kembali dalam sejarah yang kita boleh ketahui dari berbagai banyaknya pengalaman-pengalaman jatuh mundur dan bangkit kembalinya orang-orang Israel ini. Dari jauh Tuhan mengingatkan kepada Yeremia untuk menyatakan satu isi hati Tuhan yang akan dilakukannya untuk bangsa Israel, yaitu dengan memberikan satu new covenant, satu perjanjian baru, perjanjian yang datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa firman itu dikatakan oleh Tuhan, I will write my law on their hearts and minds. Tuhan ingin agar hukumnya itu, perjanjiannya itu tidak hanya ditulis di atas batu di luar tubuh manusia, tetapi itu akan ditulis di dalam hati umat yang percaya kepadanya. Di sinilah kita bisa melihat, saudara-saudaraku, melalui bantuan 2 Korintus 3 ayatnya, 2 Korintus 3 sampai ayat
3 sampai Korintus 4 ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa perbedaan perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Kalau perjanjian lama itu adalah merupakan inisiatif daripada Musa. Kemudian dia dari surat yang ditulis di dalam loh batu. Dan akhirnya dia adalah siapa yang melanggar hukum itu hanya tinggal kepada kematian saja. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah apabila orang-orang yang melanggarnya dan terselubung ya, tidak kelihatan di dalam pelaksanaan itu pikiran-pikiran yang benar. Kemudian juga ada hati yang terselubung. Makanya Tuhan katakan memang hukum Taurat itu ada di dalam hidup mereka, tetapi mereka ingkari perjanjian itu. Mereka tidak melaksanakannya, walau mereka mengatakannya di dalam mulutnya, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Di sana dinyatakan tidak ada transformasi, tidak ada bersemangat, dan tidak ada keterbukaan. Kenapa? Karena semua hukum Taurat ini justru dibuat lagi masing-masing butiran-butirannya, butiran hukum Taurat pertama, kedua sampai 10 mempunyai butir-butir yang lebih detail lagi. Sehingga semuanya itu sebenarnya kalau dilanggar akan mengakibatkan kematian sampai kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat. Saudara-saudara, mereka akan kebingungan. Kesini dilanggar, kesana dilanggar, kesini dilanggar, dan akhirnya timbullah dalam pemikiran mereka untuk melakukan pemberontakan. Mereka tahu, mereka tuliskan, mereka nyatakan, tetapi saudara tahu itu semua mereka ingkari. Hanya di mulut saja, omong doang, ya. Itu membuat mereka tidak taat di hadapan Allah, dan ketidaktaatan kepada Allah itu membuat mereka jatuh ke dalam dosa, tinggal ke dalam pembuangan, disiksa, dikalahkan. Tapi ketika mereka bangkit kembali, mereka pun mendapatkan kemenangan itu sebagai umat yang dimiliki oleh Allah. Dari sanalah saudara-saudaraku, Tuhan Allah memberikan New Covenant. Perjanjian baru itu menjadi sesuatu yang diinisiasi. Datang inisiatifnya dari Allah. Lalu dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya dan diukir di dalam hati manusia, sehingga membuat manusia itu berpikir tentang hal-hal yang mulia dan berusaha melakukan perbuatan yang mulia tersebut, sehingga mereka bertambah kualitas spiritualitasnya, keimanannya meningkat, sehingga mereka bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Dan perjanjian baru itu memberikan pembenaran. Walaupun manusia itu telah berdosa, tetapi ketika dia datang bertobat dan mereka datang kepada Tuhan, Tuhan rela mengampuni setiap dosa-dosa mereka. Ya, barang siapa percaya, dia diterima menjadi umat milik Allah. Itu menjadi sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup orang percaya. Tidak ada lagi selubung. Kalau dulu ada selubung, di dalam bait Allah itu ada sesuatu tempat yang ditutup dengan satu kain atau satu tabir yang membedakan mana tempat kudus dan mana tempat yang maha kudus. Tetapi kita dengar nanti
ketika mendalami firman Tuhan pada masa-masa kebaktian untuk Jumat Agung, kita mendengar dengan kematian Tuhan Yesus, maka tabir itu, selubung itu terkoyak dan tidak ada lagi pembatas antara ruang kudus dengan ruang yang maha kudus. Semua ruangan itu menjadi ruang yang kudus, sehingga transparan kita melihat Allah itu di dalam salibnya, di dalam kasihnya yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita daripada dosa-dosa kita. Dan ketika kita percaya dalam perjanjian baru yang sudah dituliskan Allah di dalam hati kita itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita juga mempunyai pikiran yang tenang dan juga mempunyai hati yang terbuka. Ada kemerdekaan kita di dalam Kristus. Dan sebagai orang percaya, kita bisa mempersaksikannya sebagai bukti kemenangan di mana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Sehingga ada transformasi, ada perubahan sikap dari manusia lama kita menjadi manusia baru di dalam kasih Yesus. Ada satu kepuasan dalam beribadah. Kalau dulu pakai pengantara, apa yang menjadi persembahan kita, seperti khotbah saya minggu-minggu yang lalu itu, terjadi permufakatan jahat di sekitar bait Allah. Kita sudah bawa persembahan yang baik, yang tulus, yang kudus kita persiapkan untuk dibawa kepada Tuhan. Tetapi dengan kejahatannya dan kolusi antara imam-imam dan para pedagang-pedagang di sekitar bait Allah itu, mereka katakan pula, loh, persembahan kita ini adalah persembahan cacat, lalu dilakukanlah ganti rugi dengan apa yang ada diperdagangkan di sana. Kita ingatkan, Boksuk kemarin katakan, karena itu maka Tuhan memporak-porandakan orang-orang yang berjualan di bait Allah itu, yang menukar uang, juga yang beternak itu yang memelihara atau berjualan di sekitar, ditunggang balikkan oleh Tuhan. Tuhan katakan dia tidak suka dengan perbuatan-perbuatan itu. Dan sekarang ini saudara-saudara, ketika Anda datang ke bait Allah, ketika Anda datang ke rumah Tuhan, Anda justru diizinkan sampai ke depan, sampai ke dinding altar pun, ya, Anda bisa memegangnya, bisa berdoa di sana. Bahkan sampai kepada salib yang melambangkan kemenangan di dalam gereja pun, engkau bisa naik ke sana memegangnya, dan di sana timbullah spiritualitas kerohanianmu hidup, dan engkau bisa berdoa di tempat itu. Kalau dulu tidak bisa begitu, ada tempat yang menjadi batas-batasnya. Walaupun di setiap gereja yang saya layani, saya walaupun tidak tertulis batas kudus, ya, batas suci, saya tidak pernah katakan seperti itu. Tetapi saya selalu memberikan pengajaran, karena kita di dalam bait Allah, baiklah kita juga membuka kasut kita. Dan kalau kita berada di dalam gereja, mari kita juga tidak memakai sepatu atau apa, alas kaki begitu. Kaos kaki bolehlah, ya. Kemudian juga supaya kita menjaga keindahan dan kebersihan di bait Allah itu, sehingga kita pun akan lebih khusyuk, lebih lebih hening di dalam berdoa di bait Allah atau di gereja kita. Inilah saudara-saudara, ada kepuasan. Engkau boleh membawa persembahan itu sampai ke altar Maha Kudus, dan engkau menyerahkannya. Engkau berdoa di dalam hatimu, ya Bapa, inilah persembahanku. Terlebih besarnya lagi adalah hidupku kupersembahkan kepadamu. Pakailah itu, terimalah itu Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapanmu, dan berkatilah aku supaya aku bisa melakukan semua pekerjaan-pekerjaanmu.
dan kita berdoa dengan keyakinan iman, kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati pulang ke rumah kita masing-masing, dan ketika pulang kita juga melakukan pekerjaan dan semua pekerjaan. Nah, ini adalah merupakan satu proses transparansi yang menunjukkan adanya kepuasan kita beribadah di dalam satu perjanjian baru itu. Nikodemus ketika itu dia datang kepada Yesus waktu malam. Nikodemus adalah seorang guru, orang Yahudi, ya. Lalu dia datang belajar kepada Tuhan Yesus pada malam hari, dan mereka berbicara mengenai lahir baru. Dalam perjanjian baru kita juga harus lahir baru. Sekali lagi, dalam menerima New Covenant kita juga harus mempunyai lahir baru. Lahir di dalam kepercayaan yang benar. Lahir di dalam kemuliaan Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu sang puncak atau inti daripada New Covenant itu, inti daripada perjanjian baru yang diinisiasi oleh Allah, yang inisiatifnya itu datangnya daripada Allah. Dikatakan firman Tuhan dalam kitab Korintus, dikatakan ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, untuk dilahirkan kembali itu adalah sangat terkait dengan memulai suatu proses kehidupan baru. Memulai satu tatanan yang meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan yang duniawi, menjadi satu tatanan atau keadaan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, yang mengandalkan pekerjaan roh yang tidak terlihat, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika kita merasakan angin, kita tidak merasakan, tapi kita tidak melihat angin, tapi bisa merasakan hembusannya. Demikian juga ketika kita beriman kepada Roh Kudus, kita tidak melihat wujudnya, tetapi kita tahu bahwa Dia hadir dan selalu menggerakkan kita, memotivasi kita, dan memberikan inspirasi dan memberikan inisiatif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Roh itu memberikan inisiatif kepada pikiranmu, kepada hatimu, kepada hidupmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika engkau melakukannya, engkau memperoleh kebahagiaan yang sukacita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya katakan tadi, meskipun pekerjaan itu dituntun oleh roh yang tidak terlihat, tetapi apa yang terjadi? Pengaruh roh dalam hidup kita terlihat melalui kehadiran kita di dalam lingkungan kita masing-masing. Kita menjadi orang yang berdampak positif, yang memberikan kemajuan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Benar, sering juga kita mengalami jatuh bangun di dalam kerohanian kita. Tapi ketika kita katakan, Tuhan turun tangan dalam hidupku, maka kita juga akan diangkatnya kembali dalam kondisi yang jatuh itu, sehingga kita bisa berjalan dari kehidupan kita yang baru, mulai dari katakan dulu iman yang kecil, semakin teruji, semakin mengenal Tuhan melalui firman dan kehidupan di dalam tuntunan Roh Kudus, semakin bertumbuh menjadi anak, menjadi dewasa, dan menjadi tua matang di dalam
iman dan percaya. Untuk dilahirkan kembali bukanlah tindakan sesaat. Ya, untuk menjadi lahir baru itu bukanlah tindakan sesaat. Walaupun memang ada orang yang langsung mempunyai titik balik perubahan di dalam kehidupannya. Tetapi kalaupun tidak langsung bertolak belakang atau berbalik, ya, kita bisa menyadari bagaimana seperti seorang bayi yang baru lahir harus bertumbuh dia, saudara-saudaraku, menjadi dewasa. Melalui kondisi itu juga kita harus secara bertahap bertumbuh sampai kita menjadi sempurna. Efesus 4 ayat yang ke-13 di sana dikatakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi senantiasa di dalam kehidupan kita mengalami pertumbuhan dan mengalami penguatan di dalam sesuatu hal. Jadi ketika saudara menerima perjanjian baru itu, lalu hidup di dalam perjanjian itu, dan Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidupmu, maka saya mau ingatkan paling sedikit ada 4 hal loh yang diberikan Roh Kudus itu atau yang dilakukan Roh Kudus itu di dalam kehidupanmu. Yang pertama, ya, dia menundukkan setiap keinginan yang tidak suci. Setiap pikiranmu yang tidak benar itu dinilai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberikan sanubari kepadamu mengatakan don't do that, that's wrong, jangan lakukan itu tidak benar. Maka engkau mengikuti apa kata firman Tuhan. Lalu Roh Kudus itu juga menuntun kamu untuk membangkitkan hati nuranimu. Terkadang dengan persoalan di dunia ini engkau merasa pesimis, engkau bisa saja stres, depresi dan lain sebagainya dalam gejala perjalanan hidup. Tetapi saudara-saudaraku, ketika engkau menerima hidup baru melalui perjanjian baru yang diberikan oleh Allah sebagai inisiatifnya untuk menyelamatkan hidup manusia, maka engkau kembali akan mempunyai hati nurani yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu yang ketiga, saudara-saudara, perlu Anda perhatikan dan aminkan. Dia mengubah pikiran kita. Dari dulunya kita berpikir kepada orientasi diri kita, tetapi sekarang dengan diri kita ini kita akan berorientasi kepada lingkungan. Bagaimana kita supaya menjadi orang yang berdampak. Kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya misi untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan sekarang kita juga mempunyai program di mana kita akan memuridkan orang supaya mereka juga boleh memuridkan kembali. Dan melihat pertumbuhan gereja ke depan menjadi satu gereja yang luar biasa. Dan ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti seminar internasional yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Indonesia dan Amerika melalui virtual. Saya melihat satu kesaksian hamba Tuhan ini, di mana dia berusaha untuk memenangkan kotanya bagi Kristus, dan mereka berencana, bervisi, mempunyai kerinduan di kota Manhattan, Amerika. Mereka punya kerinduan mempunyai gereja yang baru sebanyak 1000 gereja. Dan mereka memotivasi bukan hanya gereja-gereja yang besar, tetapi gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja di mana orangnya adalah orang-orang miskin dan juga anak-anak remaja. Mereka motivasi sekarang ini supaya diubah pikirannya oleh Roh Kudus, dan akhirnya mereka akan membangun satu gereja yang baru sampai 1000 gereja. Apa visi kita untuk melawan? Apa visi kita untuk Indonesia?
Apa visi kita? Jangan kita menganggap kita kecil. Ingat firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tetapi kau harus menjadi saksi di dalam segala hal. Kau harus berdampak. Dan itulah yang akan menjadi pokok doa dan renungan kita. Arah daripada boksu akan membangunkan kembali dan memohon supaya Roh Kudus boleh mendampingi hidup kita dan mengubah pikiran kita. Lalu sesudah itu yang keempat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu juga akan mengisi kita dengan kedamaian surga. Jadi bukan hanya sekedar menundukkan setiap keinginan kita di bawah kayu salib, bukan hanya sekedar membangkitkan hati nurani kita tanpa ada satu kontrol yang benar, bukan hanya untuk mengubah pikiran kita untuk menjadi sesuatu yang hanya stagnan atau bergerak di tempat, tetapi dari zona nyaman, Roh Kudus itu juga akan mengisi kita dengan kedamaian surga, sehingga dengan kedamaian surga itu kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, itu berarti kita sudah berkenan kepada manusia. Sudah dirindukan oleh manusia. Kalaulah ada istilah bahasa Indonesia yang dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Orang Kristen yang mengakhiri pertandingannya di dunia dengan baik adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan dan bersama dengan Bapa di surga dalam pangkuan hidup di rumah yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, New Covenant itu adalah merupakan pembaharuan daripada perjanjian lama. Yesus tidak pernah membatalkan perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam pekerjaan dan pelayanannya, hidup di dalam bagaimana dia memahami hukum Taurat. Tetapi dia juga menekankan supaya kita mengikuti perjanjian baru, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya percaya ketika saudara-saudara sudah hidup di dalam perjanjian baru, dan perjanjian lama ini juga akan menjadi pilar-pilar, menjadi tonggak-tonggak yang akan memperkuat pondasi iman kita untuk senantiasa boleh setia di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita renungi ini sambil berjalan di dalam masa-masa Lent, menikmati puasa Lent kita dan menikmati karya Tuhan dalam hidup kita yang sungguh luar biasa dari hari ke hari, dari hari ke hari. Saya mengajak saudara-saudara untuk memastikan langkah kita sekarang sudah berada di dalam urutan orang-orang yang hidup di dalam New Covenant, dalam perjanjian baru yang diinisiasi oleh Tuhan Yesus untuk kita ikuti
bersama-sama. Tuhan memberkati engkau. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami hari ini boleh mengerti, belajar, dan memahami perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kami. Perjanjian hidup di mana kami setia kepadamu dan engkau setia kepada kami. Bahkan lebih dari itu Tuhan, ketika kami tidak setia kepadamu pun engkau tetap memberikan kesetiaan dan menjanjikan hidup baru kepada kami. Biarlah dengan hormat dan taat kami yang beribadah pada hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, menjadi orang-orang perjanjian baru yang hidup di dalam engkau dan menjadi saksi-saksi kebenaran di tengah-tengah dunia ini, menjadi kaum yang diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kami ke depannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, marilah engkau senantiasa dan tetap memberkati kami. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta kami yang Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi pelita dan kekuatan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita menyanyikan lagu pujian Sungguh Bangga Bapa sambil mengumpulkan persembahan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu yang Bapa yang telah menemani kami dalam kebaktian ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, semoga ini menjadi pedoman bagi hidup kami ketika kami membawa persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai dan digunakan untuk memuji dan memuliakan nama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Hari ini Boksu akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat. Dan walaupun ada yang dalam keadaan kurang sehat, tetapi kita tetap beriman Tuhan menyertai kita semua. Tetap berdoa bagi Boksu dan bagi orang-orang tua kita yang dalam kondisi fisik lemah atau yang dalam keadaan sakit.
Kiranya Tuhan menguatkan kami, memampukan kami semua untuk boleh tetap setia di dalam hidup perjanjian baru dengan Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa supaya sesudah selesai suntik vaksin pertama bagi orang tua kita lansia, mereka dalam keadaan sehat dan mereka dalam keadaan kuat, sehingga ke depan untuk suntikan vaksinasi yang tahap kedua mereka juga bisa menyelesaikan dengan baik, dan akhirnya imunitas tubuh kembali lagi semakin baik dan semakin baik. Boksu juga disarankan oleh Dr. Saraf yang merawat Boksu untuk setiap hari paling tidak menepuk-nepuk bagian dada ini, karena di sini ada kelenjar timus yang akan membangkitkan imunitas kita juga. Jadi katanya diketuk-ketuk 10 kali, kemudian berhenti dulu, ketuk lagi 10 kali, berhenti dulu, kemudian ketuk lagi 10 kali, 3 kali atau 4 kali, kemudian lakukan kegiatan, beraktivitas, ya. Semoga itu kelenjar timusnya juga memotivasi adrenalin dan juga semua organ-organ tubuh untuk menjadi bangkit kembali menjadi sehat. Dan ada sinse juga yang mengatakan supaya titik-titik angin yang ada di ujung-ujung jari kita serta di telapak ini boleh ditekan juga dia selama masing-masing 2 menit, ya, 2 menit, tekan ganti-gantian begitu. Kukunya juga untuk apa? Untuk merangsang peredaran darah daripada seluruh tubuh kita. Demikian juga di kuku kaki dan semuanya. Ini adalah tips-tips yang Boksu dapatkan selama ini dari Sinse, dari dokter yang merawat Boksu, supaya mudah-mudahan kalau kita tetap menjaga pola hidup new normal baru, maka kita juga akan terhindar dari masalah COVID. Dan yang penting jangan anggap remeh, ya, jangan anggap remeh. Oh, aku sudah disuntik, aku begini, jangan. Kita terus berdoa. Itu berita yang kami dengar, ada tim senam yang berangkat jalan-jalan ke luar kota, lalu sepulangnya mereka terinfeksi virus COVID, dan ada beberapa di antara mereka yang sudah mendahului kita kembali ke alam, ke rumah Bapa, ya. Jadi tetap kita harus komitmen jaga kesehatan supaya kita bisa tetap merasakan dan memberkati kehidupan kita. Yang ketiga, terima kasih untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk doa kita, bahwa pada kemarin pada hari Selasa tanggal 16 telah dilaksanakan pemberkatan nikah daripada anak Tuhan, yaitu saudara Joni dan juga saudara Juliana. Keduanya ini adalah yang satu datang dari Sampit, yang satu datang dari kota Medan, dan mereka kami konseling dulu beberapa kali, melakukan konseling percakapan sebelum pernikahan mereka. Mereka punya kerinduan untuk diberkati di gereja kita. Jadi pemberkatan nikah itu sudah berjalan dengan baik, dan bersyukur ada satu pertolongan daripada Tuhan. Saya cari catatan saya, kemudian jumpa ada satu nomor pegawai catatan sipil di kota Medan, ya. Saya telepon, bisa nggak langsung buat akte catatan nikah sipil nanti waktu pemberkatan nikah daripada adik saya, adik angkat saya bilang, boleh Pak, buat aja surat permohonan dari gereja Bapak, nanti kami akan kirimkan tim ke sana. Jadi puji Tuhan, ke depan kita juga akan mengurus akte akte pernikahan atau akte perkawinan kita yang belum, ya. Mudah-mudahan nanti ada kemudahan melalui teman kita yang ada di departemen di dinas
kependudukan dan catatan sipil. Ya bersyukurlah kita hal ini boleh berjalan dengan baik. Mereka juga memberikan persembahan sulung untuk kita dan itu nanti akan kami berikan kepada bendahara kita. Lalu yang ketiga, ada undangan dari PWMI distrik untuk mengikuti konferensi distrik sekaligus membuat laporan-laporan pelayanan kita. Nah, berikutnya lagi yang keempat, gitu ya. Yang keempat, saudara-saudara, nanti hari Minggu depan, gereja kita akan melaksanakan konferensi resort putaran kedua. Konferensi resort putaran kedua dilaksanakan sesudah selesai kebaktian minggu yang akan dipimpin oleh Bapak DS kita. Ya, jadi sama majelis kami harap supaya nanti kita bisa bersama-sama mengikuti konferensi ini dengan baik. Konferensi ini dilaksanakan offline, jadi bukan virtual. Mari kita persiapkan laporan keuangan kita, laporan PWMI, laporan remaja, dan juga laporan sekolah minggu, supaya nanti kita bisa evaluasi untuk kegiatan-kegiatan kita ke depan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita beribadah, mari kita jangan tidak memberikan persembahan kita, baik dikirimkan melalui rekening gereja kita atas nama Bapak Sukardi, nanti akan ada laporan ya ketika siapa yang sudah mengirim, atau memberikannya ketika kita bertemu muka. Artinya boleh juga persembahan kita itu kita titip di peti uang kita, nanti pada satu saat berkumpul kita akan datang membawa ke gereja. Saya juga berupaya atau berusaha bergumul dalam doa sehingga nanti kiranya pada saat Jumat Agung kita boleh melakukan kegiatan offline secara terbatas ya. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir boleh mengikuti ibadah offline di gereja. Dan bagi yang tidak bisa ikut hadir, kami sarankan juga dia bisa mengikuti kegiatan ibadah melalui YouTube atau melalui Zoom yang akan kita laksanakan. Ya, di atas semuanya ini, mari kita terus berdoa. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah hal-hal yang saya mau sampaikan untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu terus kita pegang ya. Kalau Tuhan itu ada, kita yang pegang dia atau tidak itu yang jadi persoalan kan. Tapi kalau Tuhan yang ada itu kita pegang dalam hidup kita, pastilah kita akan selamat sampai di seberang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Ku Mau Yesus. Kita sama-sama berdiri. Kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.